Selamat pagi bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Layaklah kita mengangkat pujian dan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena kasih dan setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita bersama-sama. Sekalipun sudah 2 bulan lamanya kita tidak bertatap muka secara langsung dalam penyembahan kepada Tuhan, namun satu yang kita syukuri kepada Tuhan bahwa Tuhan masih mengasihi kita bersama-sama. Tuhan masih memberikan napas hidup bagi kita sekalian. Terlebih kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan saat ini, dan kita boleh bersama-sama ada di hadirat-Nya mau menyembah dan memuliakan akan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita tanggalkan segala beban dan kesibukan kita pada saat ini, dan kita konsentrasikan hidup dan kehidupan kita, hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita sadar bersama bahwa waktu yang Tuhan berikan adalah waktu yang begitu indah dan tidak akan pernah terulang kembali. Karena itu hargai kesempatan yang Tuhan berikan untuk datang bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur baginya, dan biarlah hati kita bersorak-sorai bersama-sama dalam penyembahan kita saat ini. Dan saya berharap bahwa kita sekalian yang ada sekalipun di rumah masing-masing saat ini, kita dapat betul-betul menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama masing-masing menyerahkan diri kita kepada Tuhan pada saat ini dalam saat teduh kita, dan kita boleh bersama-sama fokus kepada penyembahan, dan semua yang kita buat pada pagi hari ini akan naik sebagai sesuatu yang mempermuliakan akan nama Tuhan. Mari kita masuk di dalam saat teduh masing-masing. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilakan kita untuk berdiri dan kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 154, Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Kita nyanyikan 2 ayat. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 154. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di pagi yang indah ini kami bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, siap untuk menyembah dan memuliakan akan Engkau. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya dari awal sampai selesainya ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali.
Mari kita berdiri dan kita sama-sama mengungkapkan pengakuan iman. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samedi. Sebelumnya mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 203, Ku dengar suaramu. Nyanyian kemenangan iman nomor 203, kita nyanyikan dua ayat, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada kesempatan pagi ini untuk kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami semua, baik dalam pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga, bahkan dalam jemaat Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami. Tuhan telah menolong, memampukan kami, memberikan kami hikmat, kuasa, sehingga kami dapat mengerjakan semuanya itu dan menyelesaikan dengan baik, seturut dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan sendiri. Bahkan kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, napas hidup yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami ada sebagaimana ada hari ini. Itu karena anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang Tuhan telah tambahkan usianya setahun lagi, bersama dengan Ibu Ludia Santisalan, Saudara Denis Melki Lalang, Christopher Aurelio Patandean, Bapak Mayor Ernest Kahuluge, Ibu Mina Lino Sampearung, Saudara Michael Einstein Kahuluge, Saudari Ripka Mesak,
Bahkan ke depan ini Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Saudari Yudit B. Bitikaka, Ibu Maria Sulun, Saudari Paramita Embana, Pendeta Samedi, Bapak Medi Rawa, Bapak Michael Lalang, Jeremy Tadeus Persel, Jorel Elrich Kahuluge, dan Melisani Tirsa Wagiu. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kami ini, sehingga mereka dapat kuat, sehat, dan menikmati kehidupan karena pertolongan Tuhan sendiri. Bapa kami dalam surga, kami datang berdoa mendoakan jemaat-Mu Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa mendoakan Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, Ibu Elizabeth Sapa, dan beberapa jemaat Tuhan yang lain yang dalam proses pemulihan. Tuhan Engkau tolong, Tuhan jamah pulihkan mereka sehingga mereka kuat, sehat, dan kembali melakukan aktivitas dan menikmati kehidupan bersama anak dan cucu, bahkan semua rumpun keluarga besar mereka. Kami berdoa mendoakan jemaat-Mu Tuhan yang lanjut usia. Tuhan memberkati sehingga mereka tetap kuat, sehat, tetap dianugerahkan sukacita, damai sejahtera dalam menjalani kehidupan bersama anak dan cucu, sehingga apapun yang mereka lakukan di dalam masa tua mereka, Tuhan, mereka tetap berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan mendoakan untuk jemaat-Mu yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan memberkati apa yang mereka usahakan selama ini, Tuhan, sehingga itu membawa hasil yang nyata dan mereka dapat memperoleh pekerjaan yang tepat. Kami pun berdoa mendoakan rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati rumah tangga jemaat masing-masing dalam berbagai hal yang mereka rencanakan dalam rumah tangga. Bahkan semua anggota keluarga dapat senantiasa dipeliharakan oleh Tuhan, dituntun dalam setiap tugas dan pekerjaan, bahkan segala hal yang mereka nyatakan di dalam Tuhan, sehingga semuanya dapat mereka jalani dengan baik. Dan di dalam semuanya itu Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, segala pergumulan rumah tangga jemaat-Mu, Engkau tahu persis apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu di dalamnya, dan mereka dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan, melihat kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dinyatakan. Kami berdoa mendoakan yayasan dan panti asuhan titipan kasih. Kami berdoa untuk anak-anak yang ada di dalamnya, Tuhan memberkati dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pergaulan hidup mereka. Tuhan, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan, bahkan menjadikan mereka pribadi yang jauh lebih baik, pribadi yang berkenan kepada Tuhan, dan tentunya menjadi kebanggaan bukan hanya orang tua yayasan, terlebih menjadi kebanggaan bagi gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa mendoakan Ibu Darwono sekeluarga, Tuhan memberkati dalam menjalankan yayasan dan panti asuhan ini, sehingga dapat terus berkembang dan terus maju di dalam Tuhan, dan dapat menjadi alat Tuhan untuk membina dan membawa anak-anak ini, Tuhan, untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kami berdoa Tuhan mendoakan jemaat Tuhan dalam pekerjaan masing-masing, baik yang bekerja di rumah, bekerja di kantor, maupun bekerja di luar kota. Tuhan, Engkau menolong, memberkati mereka semua, sehingga dapat mengerjakan tugas mereka dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bekerja di rumah sakit, Tuhan, yang menghadapi berbagai penyakit. Tuhan, kiranya Engkau menolong, melindungi mereka, Tuhan, memberikan kekuatan kesehatan ekstra, sehingga dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan di dalam semuanya itu, Tuhan, nama Tuhan yang kami muliakan. Kami berdoa mendoakan juga jemaat-Mu dalam pendidikan masing-masing. Tuhan memberkati sehingga
Apa yang mereka cita-citakan Tuhan dapat mereka raih di dalam Tuhan saja. Segala yang dibutuhkan Tuhan sediakan dalam pendidikan, dan biarlah melalui orang tua, keluarga dapat terus mendukung untuk keberhasilan ke depannya. Kami pun berdoa mendoakan pembangunan gedung gereja kami Tuhan. Tuhan kiranya Engkau menolong, memberkati, sehingga pembangunan ini terus berjalan dan dapat selesai tepat pada waktunya seturut kehendak Tuhan sendiri. Mendoakan juga pembangunan rohani jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memakai setiap kami hamba-hamba-Mu, baik tim gembala, penatua, diaken, guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau menolong serta pengurus intragerejawi, sehingga kami dapat bersatu hati melaksanakan tugas pelayanan dengan baik dan mewujud nyatakan misi Tuhan melalui program pelayanan yang kami kerjakan bersama. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat lokal masing-masing di seluruh Nusantara ini Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati semua kami, sehingga kami dapat bekerja bersama-sama melaksanakan misi agung-Mu Tuhan, menjadikan segala bangsa murid-Mu. Dan biarlah kami tetap menjadi pribadi yang hidup takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan layak menjadi alat Tuhan yang mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Kami berdoa mendoakan bangsa dan pemerintah kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang tetap kuat, bangsa yang maju dan berkembang, dan juga menjadi bangsa yang di dalamnya umat Tuhan aman dalam menjalankan tugas dan menjalankan ibadahnya Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terlebih Tuhan membuat bangsa kami sejahtera, adil dan makmur di dalamnya, dan biarlah semua rakyat Indonesia dapat menikmati kebersamaan, sukacita di dalam semuanya itu. Kami berdoa mendoakan bangsa kami dalam menghadapi pandemi virus corona ini Tuhan. Setiap usaha yang diupayakan dalam memutus mata rantai pandemi virus corona ini, Tuhan Engkau menolong, sehingga semuanya itu Tuhan, semua komponen yang ada di dalamnya dapat bekerja sama untuk memutus mata rantai ini Tuhan, dan di dalamnya bangsa kami bebas dari virus ini, sehingga kami dapat bersama-sama menjalankan kembali aktivitas kehidupan kami seperti biasanya, dan perekonomian bangsa kami menjadi bertumbuh kembali dan maju berkembang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa Tuhan, mendoakan setiap anak-anak-Mu yang tetap menjalankan tugas mereka Tuhan, walaupun begitu sulitnya tantangan kehidupan ini. Biarlah Tuhan hadir dan menyatakan pertolongan-Mu di dalamnya, sehingga kami terus Tuhan bersama-sama saling menguatkan, saling meneguhkan dalam Tuhan, untuk terus maju bersama melayani Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga menjadi berkat bagi kami yang siap mendengarkan firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Ini doa kami, syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan. Sementara kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Allah, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Pujian Gereja Kibait nomor 14, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama lakukan dalam kehidupan kita semua kebenaran firman Allah yang kita renungkan siang dan malam. Kita pegang teguh firman-Nya, perintahnya, dan mari kita lakukan, sehingga kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita akan menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Dan kita katakan kepada Tuhan, pada sama-sama katakan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, dan wujudkanlah itu dalam setiap tindakan, perkataan, dan perbuatan kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, dan silakan jemaat Tuhan berdiri. Ku mengasihi Engkau
Hati kami sungguh bersukacita di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, bahwasanya kasih setia Tuhan sungguh melimpah atas hidup kami. 1 minggu lamanya Tuhan sudah kami lalui bersama dengan seluruh umat-Mu dalam tempat ini, dalam berbagai keadaan hidup kami. Kami bersyukur bahwa di dalamnya kami boleh terus melihat pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya sampai pada pagi hari ini karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau boleh bawa kami bersama dengan umat-Mu ada di hadirat-Mu Tuhan, siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau buka hati kami, karuniakan hikmat pengertian bagi kami, sehingga kami mampu memahami kebenaran-Mu, bahkan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Hamba-Mu yang siap untuk Kau pakai menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan, memperkatakan akan kebenaran-Mu ini. Urapilah hamba-Mu, sehingga hanya di dalam kuasa-Mu Tuhan, hamba akan dimampukan memperkatakan kebenaran-Mu ini. Sertailah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat bertemu kembali seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam ibadah kita masing-masing pada saat ini. Dan mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin atas firman Tuhan ini, dan kita akan merenungkannya dengan satu tema, mempersiapkan diri naik ke surga. Mempersiapkan diri naik ke surga. Jemaat Tuhan, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus telah mempergunakan waktunya di bumi ini dengan begitu baik. Dikatakan bahwa setelah bangkit dari kematiannya, Tuhan Yesus langsung pergi memperlihatkan dirinya atau menampakkan dirinya, baik kepada para murid-muridnya ataupun kepada beberapa kelompok orang. Itu untuk membuktikan bahwa dia benar-benar telah mengalahkan maut, dan itu menjadi jaminan akan adanya hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Setelah bangkit, Tuhan Yesus pun juga mempersiapkan murid-muridnya untuk tugas memberitakan Injil ke seluruh dunia sambil menantikan atau menunggu Roh Kudus diturunkan atas mereka. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus pun berjanji kepada murid-muridnya pada saat itu bahwa setelah dia naik ke surga, maka dia akan kembali dan membawa mereka supaya di tempat di mana Tuhan berada, murid-muridnya pun juga di sana berada. Seperti yang dituliskan dalam ayatnya yang ketiga. Tuhan mau supaya semua orang yang percaya kepada Dia berada juga di tempat di mana Dia berada, yaitu dalam surga yang kekal. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti Tuhan Yesus telah menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin,
Sebelum dia naik ke surga, setiap kita pun harus menggunakan waktu kita sebaik-baiknya sebelum kita juga naik ke surga, atau sebelum kita masuk dalam kerajaan surga. Apa yang harus kita lakukan, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menantikan datangnya Tuhan untuk menjemput kita dan membawa kita masuk dalam surga yang kekal itu? Yang pertama, harus beriman sungguh kepada Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-8, Tuhan Yesus berkata, "Jika ia datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Tuhan Yesus bertanya seperti ini karena menjelang kedatangannya ke dunia akan ada banyak orang yang meninggalkan imannya karena berbagai macam alasan. Tetapi orang yang beriman sungguh kepada Tuhan akan tetap percaya kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Dia akan tetap percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya jalan keselamatan itu. Tidak ada yang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga jikalau tidak melalui Tuhan Yesus. Hanya Tuhanlah yang tahu jalan ke surga, karena Dialah yang berasal dari sana. Dia bukan penunjuk jalan ke sana, tapi Dialah jalan satu-satunya. Sehingga orang yang beriman sungguh kepada Tuhan tidak akan berakhir dalam kesia-siaan, melainkan berujung pada surga yang mulia, berujung pada surga yang kekal. Yang kedua, yang harus kita lakukan dalam menantikan Tuhan datang menjemput dan membawa kita masuk dalam surga. Yang kedua, harus hidup kudus. Pertama Tesalonika 3 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata, "Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan Yesus." Ini adalah doa daripada Rasul Paulus dan juga sebagai peringatan untuk kita harus hidup kudus. Rasul Paulus begitu bersedih jika umat Tuhan ada dalam keadaan berdosa. Jikalau umat Tuhan itu berkanjang terus dalam dosa ketika Tuhan datang. Dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai ayat yang ke-21, bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang berguna bagi Allah. Dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, bahwa tanpa kekudusan kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus berusaha dan mengejar kekudusan itu. Kita harus sepenuhnya berserah kepada Tuhan dan memisahkan diri dari segala sesuatu yang membawa kita pada dosa. Jangan membawa diri kita pada dosa yang hanyalah merupakan kenikmatan sesaat, hanyalah merupakan kebahagiaan semu itu ketika kita masih ada di dunia ini. Dosa yang adalah kenikmatan atau kebahagiaan sementara itu atau semu itu bagaikan narkoba. Ketika diminum bisa membuat kita lupa segala sesuatunya. Itu bisa memberikan kebahagiaan tiada taranya. Tapi sesudah itu merusak diri kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita jaga hidup ini. Biarlah kiranya kita semua didapati hidup kudus ketika Tuhan datang dan membawa kita masuk dalam surga yang kekal. Yang ketiga, yang harus
harus kita lakukan sambil menantikan Tuhan datang dan membawa kita ke dalam surga. Bahwa harus rajin beribadah. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat Tuhan, beribadah itu merupakan bukti iman yang hidup. Jika iman memudar atau jika iman merosot, maka keinginan di dalam diri kita untuk beribadah itu kurang. Dan menjelang kedatangan Tuhan akan banyak kesukaran-kesukaran rohani. Karena itu ibadah itu sangat dibutuhkan, di mana di dalamnya kita akan saling menguatkan, kita akan saling menopang satu dengan yang lain, supaya kita tetap teguh dalam iman kepada Tuhan sampai Tuhan datang menjemput dan membawa kita masuk dalam surga yang kekal. Yang terakhir yang harus kita lakukan sambil menantikan Tuhan datang dan membawa kita ke dalam surga. Yang keempat, harus setia melayani. Harus setia melayani. Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-43. Firman Tuhan berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Apa buktinya jemaat Tuhan? Bahwa kita ini sungguh-sungguh adalah anak Tuhan. Buktinya adalah ketika kita selalu siap sedia melayani Tuhan setiap waktu. Sekali lagi, bahwa bukti bahwa kita ini sungguh-sungguh anak Tuhan adalah ketika kita selalu siap sedia melayani Tuhan setiap waktu. Kita sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan atas hidup kita. Kita ini adalah hambanya, sehingga kita tidak bisa lagi mengabdi kepada Tuhan yang lain. Jangan terjebak pada materialisme sehingga kita hanya sibuk mengumpulkan harta dan kita melupakan Tuhan. Kita tidak melayani Tuhan. Hendaklah kita setia melayani sampai Tuhan datang, sehingga kita bisa menikmati upah yang Tuhan sediakan bagi hamba-hambanya yang setia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Engkau boleh perdengarkan kepada kami seluruh umat-Mu, mengajarkan kepada kami apa yang harus kami lakukan ketika kami menantikan datangnya Tuhan untuk menjemput dan membawa kami masuk dalam surga yang kekal. Biarlah kiranya kebenaran-Mu ini Tuhan memperlengkapi kami, sehingga kami mampu untuk mewujud nyatakannya di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih atas urapan Tuhan bagi kami dalam kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami datang bersyukur. Amin. Itulah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, sehingga biarlah kita sekalian yang telah mendengarkannya, kita boleh melakukannya dalam sepanjang kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan membawa korban persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Sebagai pengenalan pundi bagi kita sekalian, yang pertama perpuluhan, kedua kolekte ibadah, yang ketiga kas dana lokal atau pelayanan, dan yang keempat amplop pembangunan. Sementara kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 175, apakah engkau buat untuk Yesus. Kita nyanyikan 2 ayat. Sudahkah kau dengar
Sesudahnya kau dapat kemenangan demi darahnya penebus. Tak tahukah engkau duduk lipat tangan, tetapi telah layani Dia terus. Hai, sudah berapa banyak yang dilembah kau bawa untuk taju sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah di salib Tuhanmu. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu saat ini untuk waktu yang begitu berharga yang Tuhan telah berikan bagi kami bersama dengan seluruh umat Tuhan. Kami telah bersama-sama menaikkan puji-pujian kami lewat suara yang Tuhan berikan. Kami telah bersama-sama berdoa kepadamu, membawa segala keluh kesah kami kepadamu. Terlebih kami telah bersama-sama dilawat dengan sabda-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus Tuhan akan memeteraikan firman-Mu itu ke dalam hati kami masing-masing, dan biarlah Tuhan yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Dan di tengah-tengah persekutuan kami pagi ini Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama datang mengulurkan tangan kami, membawa segala persembahan kami dalam bentuk apapun persembahan umat-Mu saat ini, persembahan persepuluhan, persembahan tatangan, persembahan sukarela untuk pembangunan gedung gereja, dan juga untuk persembahan persetubuh jiwa raga umat Tuhan. Terimalah seluruh persembahan umat-Mu pada hari ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Berkati setiap jemaat-Mu yang telah memberi, berkati segala usaha pekerjaan yang mereka kerjakan, sehingga di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan yang ada di sini, mereka akan senantiasa menikmati berkat dan keberhasilan dari Tuhan. Dan ketika mereka meraih keberhasilan, biarlah kami sama-sama terus menaikkan syukur kami kepada Tuhan, karena kami sadar bahwa semua yang kami alami, semua yang kami nikmati adalah asalnya dari Tuhan dan harus kami persembahkan kepada Tuhan. Kuduskan persembahan ini Tuhan agar dipakai untuk menyebarluaskan Injil-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan persembahan umat-Mu hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya persilakan kita untuk berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Kidung Pujian Gereja Kibait nomor 133 Al-Sadai. Dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nelda. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus menghiburku. Tak usah kecemas, Dia memberkatiku. Ini jaminan Tuhan bagi kita, bahwa Dia akan selalu beserta dengan kita. Allah menjagaku.
akan tak usah ku takut, Allah menjagaku. Biarlah pujian ini Tuhan menjadi keyakinan kami bersama pada pagi hari ini, bahwa Allah yang kami percayai, Allah yang memeliharakan kami adalah Allah yang El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang akan terus menjaga, membimbing akan kehidupan kami, sehingga keadaan hidup seperti apapun yang akan kami jalani ke depan, kami tidak akan bimbang, kami tidak akan ragu, karena kami sungguh bangga kami punya Allah yang El Shaddai itu. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah menjalani hidup yang Tuhan masih akan percayakan bagi kamu, dan arahkanlah hati kamu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari anaknya Yesus Kristus, penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, turun dan memberkati kamu sekalian pagi hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Di dalam
Silakan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Diucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah dengan begitu tenang dan dengan menyediakan waktunya, meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah lewat penyembahan kita pada hari ini Tuhan dimuliakan, dan terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang telah mengangkat pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Gembala Sidang, seluruh majelis gereja dan seluruh anggota jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak kekasih yang berulang tahun baik minggu yang lalu maupun minggu ini. Tuhan memberkati dalam menjalani umur panjang, umur pemberian Tuhan, dan biarlah kita semua tetap sehat di dalam perlindungan Tuhan. Ayat firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang berulang tahun baik minggu yang lalu maupun minggu ini dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Biarlah firman ini akan memotivasi dan menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu yang berulang tahun. Sebagai warta jemaat, bagi kita sekalian informasi bagi jemaat Tuhan bahwa jangan lupa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan, merayakan akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekali lagi, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 ibadah akan dilaksanakan, kita akan beribadah dengan merayakan akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan biar memiliki kerinduan dan mempergunakan kesempatan itu dengan baik untuk merayakan akan hari raya besar gerejawi, dan bersyukur bahwa kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Dan disampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan supaya kita tetap sama-sama dengan tenang dalam beribadah kepada Tuhan. Demikian yang kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat pagi, dan selamat kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita sekalian. Percaya bahwa kita semua ada di dalam perlindungan kasih karunia Tuhan, dan Dia tidak akan membiarkan kita ketika kita selalu memiliki penyerahan secara total kepadanya. Terima kasih, selamat pagi.